toleransi itu sendiri ya dia adalah gimana kita bisa bersikap baik sama orang lain dan menganggap bahwa kita tuh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Kakak Media, kembali lagi bersama saya Vina Kurota dalam program podcast Kakak Media. Nah, di podcast kali ini nih ya, selama ini kan kita biasanya sama mahasiswa nih. Dan hari ini kita juga masih sama mahasiswa juga. Kita akan ngobrol santai soal toleransi. Apa sih toleransi itu dan gimana sih kita breakdownnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Vina sekarang udah bersama salah satu teman Vina juga, anak KPI. Ini adalah salah satu anak yang bisa dibilang lumayan punya critical thinking gitu ya. Aduh. Selamat pagi Mbak Nuri. Selamat pagi Mbak Vina, apa kabar? Oke. Mbak Nuri ini adalah salah satu announcer dari KKFM juga. Jadi makanya Mbak Nuri langsung tanya Vina ke apa kabar gitu ya. Ya mungkin terbiasa. Bener banget. Jadi ketika siaran itu kita langsung tanya kabar gitu. Betul. Ya. Oke, untuk Vina kabarnya hari ini alhamdulillah baik dan bisa menyapa pemirsa Kakak Media ya. Mbak Nuri sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Mbak Nuri hari ini pakai kerudung warna hitam dan juga outer biru kayak. Iya, biar lebih gak tahu kenapa sih pengen aja gitu istilahnya gitu. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan langsung ngebahas soal toleransi. Dan sebagai informasi kemarin juga Mbak Nurhi ini salah satu tim formasi dari enumerator untuk indeks kerukunan umat beragama gitu ya. Betul. Mungkin bisa Mbak Nurhi berbagi pengalaman gitu dulu ya ke kita gimana? Jadi kalau kemarin tuh kalau nggak salah ya dari beberapa mahasiswa diambil sama tim LPPM YN Kediri untuk membantu para LPPM YN Kediri dan kerjasama sama pemerintah Kota Kediri pastinya itu untuk membagikan angket. Kan nggak mungkin LPPM langsung turun tangan kan. Jadi beberapa mahasiswa diajak untuk ikut kerjasama lah istilahnya ke RT atau RW yang bisa dibagikan angket. Dan angket sendiri itu kan berisi dari beberapa pertanyaan yang tentang ya membahas tentang kerukunan umat beragama di Kota Kediri itu sendiri sih pastinya. Oke, that's nice penjelasannya dari Mbak Nurhi ya dan cukup jelas juga. Tapi Vina lupa untuk ngasih tahu Mbak Nurhi untuk mungkin menyapa pemirsa Kakak Media dulu gitu ya. Halo. Grogi sebenarnya ya, nggak grogi nih. Biasanya nggak pernah terekspos gitu langsung di kamera, biasanya cuma dalam suara doang kan. Kalau di FM gitu ya. Betul banget. Ini baru pertama kali. It's okay. Oke, pemirsa Kakak Media. Jadi udah dijelasin tadi ya kalau enumerator itu kita tugasnya untuk turun ke lapangan gitu turun ya. Ke lapangan sih. Jadi lebih ke kita lebih dekat sama masyarakat, bisa tanya-tanya langsung atau mungkin masyarakat punya keluh kesah kan. Jadi kita bisa mengolah data-data itu nanti ke LPPM, nanti LPPM langsung presentasi ke Kota Kediri Pemkot. Jadi mungkin dari hasil itu kita bisa melihat indeks kerukunan umat beragama di Kota Kediri udah tinggi belum sih? Atau sebenarnya ada masalah nggak sih dari umat beragama atau gimana-gimana yang lain. Jadi dan aku dengar juga sih untuk kebijakan atau peraturan selanjutnya kita kan juga 2024 juga mau ganti wali kota juga kan. Itu sih. Jadi apa aja yang perlu dievaluasi kita betul, ya? Sebagai evaluasi kita gitu. Oke, nice Mbak Nurhi. Kalau bahas soal toleransi ini kan tentu cakupannya luas banget ya. Jadi kita pengen tahu dulu nih Mbak Nurhi, kalau Mbak Nurhi sendiri tuh toleransi itu apaan sih gitu? Oke, untuk toleransi itu kan untuk di kalangan milenial nih ya. Di kalangan milenial sekarang itu bebas cakupannya, nggak hanya untuk menghormati, menghargai lingkupannya kan, untuk menghormati, menghargai itu kan apa ya, konteksnya umum. Padahal kita lihat di era milenial sekarang, apakah sudah cukup nih menghormati dan menghargai nih dalam konteks toleransi umat beragama? Sepertinya belum. Jadi menurut aku sendiri sih, selain menghormati, menghargai, kita juga harus bisa saling tidak pernah ngerasa bahwa kita yang paling benar. Jadi mungkin di konsep lain atau di umat agama lain itu benar. Jadi kita nggak boleh ngeklaim bahwa diri kita itu paling benar lah. Itu. Jadi biar nggak salah tompo lah istilah dalam Jawanya ya, dalam Jawanya salah tompo. Karena kan kita nggak tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, kita hanya manusia nih, yang bisa ngeklaim benar itu kan menurut aku Tuhan sendiri kan. Nah gitu sih. Kalau untuk manusia ini nggak ada kebenaran absolut gitu ya. Betul banget. Jadi nggak bisa lah kita umat bilang aku benar kamu salah.
terus dia bener atau gimana, nggak bisa. Ya udahlah, kita saling menghargai dengan cara ya udah diem, ya udah kita malah kita ngerasa pribadi atau pribadi kita bilang oh ini yang bener, ya udah kita jalani aja, nggak usah lihat kanan kiri gitu loh. Jadi gitu. Jadi toleransi bukan hanya cukup untuk menghormati dan menghargai, tapi luas nih untuk milenial sekarang. Tuh. Lebih ke dari apa yang kita lakukan itu sebenarnya mindset juga berasal gitu ya. Mindset betul. Kita gimana nggak merasa benar itu penting banget. Betul, karena ya gitu tadi sih yang udah aku sedikit ceritain ke Mbak Vina gitu. Dan menurut Mbak Nurhi tadi adalah, menurut Mbak Nurhi ini toleransinya belum gitu ya untuk tim milenial, mungkin masih bisa dinaikkan lagi, ditingkatkan gitu ya. Jadi bukan berarti belum, tapi mungkin bisa ditingkatkan lah gitu istilahnya. Karena tadi kayak Mbak Vina bilang, mindset kita yang masih kadang kurang perlu dibenahi ya. Betul. Terus Mbak, kemudian nih kalau karena kita belum kayak gini ya, hal-hal apa saja sih hal-hal yang negatif, yang dampak yang terjadi ketika kita tuh padahalnya nggak bisa ngebenain mindset yang harusnya dibenain itu tadi. Oke, kalau hal-hal negatif, kalau misalnya mindset ya akhirnya ke sikap perilaku kita. Kan namanya mindset, pola pikir kan bisa membuat pola perilaku kita kan jadi seperti mindset kita di awal. Contohnya gini, misalnya Mbak Vina atau A si B itu punya mindset yang kayak nggak usah berteman sama si C. Yes. Kan akhirnya kan pola perilaku itu akan turun lagi gara-gara si C ini misalnya agamanya X atau Y atau Z, beda lah istilahnya. Kan akhirnya pola mindset ini kan akhirnya berkembang terus, bukan hanya di si A ini tadi, tapi akhirnya turun ke B, turun ke D, ke teman-temannya dia. Nah itu akhirnya yang bisa ngerubah, salah satu kelompok juga bisa ngerubah sih. Jadi negatifnya gitu, banyak banget sih negatif kalau tentang pola perilaku mindsetnya itu banyak banget, dan mungkin nggak bisa disebutin satu-satu. Jadi ya itu tadi ya Mbak Nurhi ya, kalau mindset itu nanti kan diasumsi ya, awalnya tuh diasumsi, terus nanti akan jadi ke diskriminatif gitu ya sikapnya ya. Betul, akhirnya didiskriminatif ke kelompok lain. Itu yang kadang agak harus diwaspadai nih sama milenial sekarang, apalagi kita kan mainnya sekarang sosial media ya. Jadi perlu hati-hati, kita nggak pernah ketemu orang, kita nggak pernah ketemu orang langsung atau gimana, tiba-tiba kita udah mendiskriminatif atau mendiskriminasi kelompok lain. Itu yang bahaya. Kita nggak tahu ya bentuk atau individunya itu gimana. Itu sih yang kadang di sosial media juga masih agak rawan gitu lah istilahnya. Berarti ini untuk, apakah aku bisa bilang nih Mbak Nurhi, kalau kita mau menghilangkan mindset yang kayak gini, awalnya itu adalah kita nggak boleh judge sama seseorang, dan kita harus kenal gitu, kenal sendiri, nggak boleh pakai perkataan orang betul. gitu ya. Jadi mungkin misalnya tadi Mbak Vina kan nggak boleh ngejudge, betul. Jadi kita nggak boleh ngejudge orang lain, apalagi di sosial media. Kalau temen atau kan ya mungkin kita udah tahu nih ya, udah tahu ya, barangkali misalnya kayak aku sendiri punya temen Kristen atau Katolik gitu, anaknya tuh kayak gini, tapi anaknya gitu, enggak, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di sosial media, di milenial kan banyak ya, bisa kita temenan lewat IG, WA, atau Bumble yang lain barangkali loh ya, barangkali itu kan bisa menimbulkan bahaya. Bahayanya bukan dalam konteks yang gimana sih, akhirnya bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan konteks beragama tadi. Jadi mindsetnya berubah dan lain-lain gitu sih. Dan dari hal-hal kecil, keretakan personal kayak gitu tadi akan terakumulasi jadi besar juga gitu ya kalau terus-terusan. Akhirnya kelompok, jadinya masuk ke kelompok. Jadi misalnya aku punya temen gitu, terus aku bawain itu jangan ditemenin gara-gara dia agama X gitu. Terus akhirnya kan masih teman-temanku jangan. Kan akhirnya aku bawa kelompok, kan mindset dari personalku sendiri gitu. Contohnya gitu sih. Jadi efeknya luas banget ya sebenarnya dari mindset. Fixed mindset yang harus dibenahi ini. Betul, gitu. Banyak banget sih yang sebenarnya milenial, kita sebagai katanya mahasiswa kan agent of change katanya itu yang harus kita rubah sebagai agent of change di era sekarang. Itu kita harus bisa ngerubah mindset itu tadi sih. Mindset, yes, oke. Nice Mbak Nurhi. Kalau untuk pengalaman pribadi Mbak Nurhi sendiri nih soal keberagaman gitu ya. Mungkin pengalaman masa kecil atau sama pertemanan, adakah Mbak Nurhi yang kayak ternyata gini ya gitu, kayak pada akhirnya tuh menemukan gitu loh.
Oke, kalau misalnya mungkin pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung sih jujur dari SD. SD itu kan sekolahku umum ya. Jadi sebenarnya SD, SMP, SMA itu sekolahku umum. Baru pertama kali ini kuliah langsung di kuliah yang agama-agama agamis gitu ya. Agamis langsung berubah tuh di kuliah gitu loh. Jadi karena mungkin SD, SMP umum, jadi temanku itu kebanyakan beragam dari suku-suku, etnis atau budaya, bahkan agama tadi. Di SD salah satu temanku bahkan sampai sekarang sahabat itu dia agamanya Katolik. Katolik. Dulu sempet sama teman-teman tuh kayak gimana ya, namanya anak SD ya, beda sendiri. Terus apalagi kalau pelajaran agama dia keluar, itu kan sebenarnya udah jadi kayak bukan circle kita gitu bukan circle kita gitu. Terus akhirnya anak ini jadi pendiam nih. Jadi pendiam. Terus pernah itu di Jogja, karena dulu kan sekolah pasti kan ada namanya studi banding bukan studi banding, study tour ya. Study tour itu ke Jogja. Dia ini sendiri. Terus aku tanyain kenapa. Terus ya karena dia ngerasa kita nih beda. Dia beda karena mungkin dia sendiri yang agamanya beda, dia masuk di lingkup yang mungkin mayoritas agama tersebut. Jadi dia ngerasa langsung kayak, aduh aku nggak temennya loh, aku nggak gitu loh, di usia yang kayak gitu loh. Jadi benar-benar toleransi itu harus penting. Toleransi itu penting banget karena bisa akhirnya ke bullying, jatuhnya ke bullying juga. Kan mental anak jadi akhirnya jatuh kan di situ. Akhirnya pola mindset dia berubah, kayak aku nggak bisa bertemanan sama mereka. Akhirnya dia pindah di kelas 6. Pindah sekolah akhirnya. Padahal itu tinggal kelas 6 aja. Tinggal kelas 6. Jadi kelas 5 kita ke Jogja itu tadi. Terus kelas 5 masih bertahan dia dengan mungkin kesendirian dia, walaupun ya punya teman sih 1-2 lah. Terus akhirnya di kelas 6 mungkin dia udah lelah. Akhirnya dia keluar. Gitu sih. Jadi ngeri sebenarnya. Dampaknya dan mungkin luka-luka masa kecil kayak gitu tuh bakalan tersimpan sampai dewasa. Gitu loh. Jadi akhirnya pun aku dengar dia SMP-nya pun ikut SMP agamanya dia. Maksudnya SMP yang agama. Mungkin untuk prevent hal-hal kayak gitu terjadi biar lagi gitu. Dia ngerasa aku nih mayoritas gitu loh. Ya karena dari kecil dia nggak ngerasain bahwa dia mayoritas, dia minoritas. Dia malu lah istilahnya gitu. Itu sih Mbak Vina. Kan ya agak mengerikan. Ini agak touching ya, menyentuh hati sekali. Berarti penting sekali ya Mbak Nur untuk mengajarkan soal toleransi dari kecil gitu. Betul, penting. Jadi mungkin orang tua zaman sekarang nih ya, orang tua zaman aku nggak bilang orang tua zaman orang tua milenial loh. Milenial nih harus bisa mengajarkan anak-anaknya itu bagaimana kita toleransi dengan teman-temannya. Jadi bukan hanya sama mungkin keluarganya aja, tapi dengan teman-temannya yang berbeda. Mungkin kayak aku kemarin waktu kecil gitu kan. Jadi berusaha untuk gimana caranya bisa merangkul mereka nih yang minoritas. Apalagi yang kayak tadi agamanya sendiri kan kasihan ya, dia harus merasakan gimana kelamnya masa kecil. Itu yang akhirnya tadi kayak Mbak Vina bilang, akhirnya dia tumbuh berkembang pun akan terus mengingat masa-masa itu. Terbawa terus lukanya gitu ya. Betul. Jadi toleransi itu tadi kalau misalnya dampak negatifnya banyak banget, sampai bullying juga bisa. Itu sih. Jadi aku sedih. Mbak Nuri, kalau kita kan tadi masih belum gitu ya, kata Mbak Nuri masih perlu ditingkatkan lagi cara menumbuhkan dan meningkatkan rasa toleransi kita nih. Apalagi ya kalau Vina pikir nih kan sekarang kita di IAIN Kediri yang otomatis nih kan kampus agamis, kita agamanya homogen. Betul. Itu lebih sulit ya. Kita harus challenging lagi gitu untuk kita. Gitu gak sih? Menurut aku sih ya. Langsung ya. Menurut aku sih ya, karena ya tadi bahwa kita tadi Mbak Vina bilang homogen, kita kan agamanya sama semua nih ya, agamanya sama semua. Jadi untuk menerapkan toleransi di kalangan mahasiswa itu sulit. Kan konteks toleransi kan nggak mungkin ya ada anak tiba-tiba dengan berbeda agama tadi masuk di IAIN, kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin ya. Agak bisa dikatakan mungkin salah ambil lah ya, gitu loh. Nah tapi sebenarnya kita harus bisa ngolah nih. Nah, gimana sih caranya? Menurut aku sendiri itu kita harus keluar lingkup dari IAIN kita.
Jadi kita bukan hanya berbatasan dengan kampus Islam kita loh, enggak. Kita harus keluar nih dari mungkin kita bisa cari teman dari kampus lain yang mungkin kategorinya kampus lain kan bisa dari agama berbeda-beda ya. Jadi bisa gitu, mulai itu. Jadi bisa memperluas jaringan dan relasi yang ada. Dengan begitu kita tumbuh nih toleransi kita, bukan hanya antar umat beragama, tapi dalam umat beragama itu sendiri. Gitu. Karena dalam umat beragama itu sendiri kan punya pandangan yang berbeda-beda tuh, yang kita harus hormati juga. Gitu sih. Menarik. Gitu. Tapi aku mau garis bawahin dulu ya Mbak Nur ya, untuk yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa IAIN yang homogen ini, kita mau nggak mau juga harus keluar istilahnya dari kerangka IAIN ini gitu. Kita, betul. Harus berkembang gitu ya. Karena emang yang Vina rasakan sendiri kan, Vina dari dulunya juga backgroundnya kan sama terus gitu, di homogen terus, dan ketika kayak ketemu sama yang berbeda tuh meskipun kita tahu teorinya, untuk prakteknya sulit gitu loh. Sulit, betul. Jadi aku pun waktu dari umum kan pasti kan temennya banyak ya, pasti temennya dengan model etnis, suku dan budaya, bahkan agama juga berbeda-beda. Baru pertama kali masuk di kampus Islam ini langsung kayak udah ya ini doang. Sebenarnya ada pemikiran gitu, ini doang ya ternyata. Karena tapi sebenarnya aku ulangi lagi ya, sebenarnya tuh nggak hanya ini doang sih, karena di lingkup kita juga, di lingkup kita Islam kita juga ternyata kita harus toleransi juga. Harus toleransi di dalam kita sendiri. Karena tadi yang aku udah sebutin bahwa dalam yang agamanya sama aja kadang masih susah untuk toleransi gitu. Karena kan tadi Mbak Vina bilang bahwa pandangan atau mindset kita dari kecil udah ditanam bahwa kita paling benar, mungkin udah ada gitu sih. Agak tricky ya pemirsa KK Media, ini agak tricky sekali, dimana toleransi di internal kita ternyata juga kurang gitu ya. Iya, bisa dibilang perlu ditingkatkan lagi gitu. Perlu ditingkatkan karena tadi sebenarnya aku mau bilang tuh kayak takut gitu loh, agak takut gitu loh. Jadi sebenarnya kan yang namanya kita dalam beragama kan pasti punya pandangan yang berbeda-beda ya, punya sudut pandang, punya pribadi yang berbeda-beda, pasti pemikirannya pun berbeda-beda. Nah itu yang bisa menyebabkan antara kelompok-kelompok atau keyakinan itu yang bisa bentrok tuh di situ. Itu sih yang tadi yang aku bilang, mindsetnya merasa paling benernya timbul gitu. Itu sih poinnya adalah di paling benar gitu. Iya, paling benar. Kebenaran absolut itu nggak ada. Iya, kayak tadi gampangnya sih kita manusia kita hanya bisa ngikutin alurnya doang kan. Untuk benar atau salah kan kita nggak tahu kan, yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu loh. Yang tahu kan ya nanti mungkin di akhir perjalanan manusia ini nanti. Ya nanti di perhitungan ya dan lain-lain lah. Gitu sih Bina. Jadi solusinya gimana nih kan, kita nggak pernah bisa menyalahkan apa yang sudah berlalu kan Mbak Nuri kan. Kita harus bisa memperbaiki. Nah solusinya gimana nih Mbak Nuri buat kita yang udah terlanjur dari kecil itu ditanemin kamu paling benar gitu. Kayak gitu gimana sih caranya kalau Mbak Nuri sendiri ini? Oke, kalau aku nggak tahu ya ini benar atau salah, cuma dari diri aku sendiri nih untuk keluar ngerasa bahwa aku nih agamaku atau etnisku atau sukuku paling benar nih dibandingkan yang lain. Ya mungkin dengan cara kita bisa keluar tadi yang aku sebutin, bahwa kita bisa nyari relasi yang banyakin lain, relasi yang berbeda ya. Agar kita, karena gini, kalau kita banyak relasi, maka kita itu sudut pandang kita akan berubah juga. Sudut pandang kita akan berubah. Misalnya dengan konteks si A ini nggak keluar lah, tetap berada di relasi kampus Islam. Si B ini dia berani untuk keluar cari temen dari kampus-kampus lain, bisa cerita ke kampus-kampus lain atau gimana, yang akhirnya banyak temen nih di kampus-kampus lain juga. Nah pasti sudut pandang dari si A dan si B ini pasti berbeda. Si A mungkin ya udah doang di situ doang, jadi di konteksnya yang stagnan di situ doang. Tapi si B ngelihat temennya yang misalnya beda agama nih, langsung kayak ya aku nggak boleh nih bilang kayak gini, ini ya aku nggak boleh nih bilang kayak gini. Praktek langsung lah istilahnya. Bedanya di situ. Iya, ya. Jadi solusinya itu keluar dari basis
kita ngerasa bahwa kita kampus yang homogen, kita keluar cari teman. Dan yang kedua, kita bisa ngerubah mindset kita tadi, yang dimana kita bisa memperbaiki istilahnya, bukan memperbaiki mindset sih, karena memperbaiki mindset pun sulit. Yes. Memperbaiki sudut pandang dan mindset itu sulit. Kita bisa cari referensi atau cari relasi dengan cara gitu. Kita bukan memperbaiki mindset, tapi istilahnya pelan-pelan sih sebenarnya. Nanti akan ngaruh ke mindset juga. Iya betul. Karena kalau kita bisa memperbaiki mindset untuk saat ini, di anak cucu kita nanti juga akan tertanam mindset yang berubah. Itu yang harus kita. Jadi mulai dari kita sendiri ya. Iya makanya. Iya benar. Jadi untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa lebih aktif dalam hal bukan hanya sebagai mahasiswa bukan akademik saja. Betul, akademik aja, karena sebenarnya mahasiswa kan gimana ya, tadi agent of change. Kita waktunya perubahan nih di sini. Kalau kita hanya memikirkan dengan akademis saja, kapan kita akan nantinya di kerja pun akan sulit untuk kita bisa bergaul. Nah tadi aku baru ingat gimana? Karena di dunia kerja pun kita kan nggak mungkin homogen kan. Yes, nggak mungkin homogen, nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi itu tadi. Jadi akhirnya kalau mindset kita rubah, di dunia kerja pun kita akan enteng, langsung bisa membaur satu sama lain. Kita bisa hai sana sini gitu loh. Kalau kita tetap kan kita langsung kayak sungkan. Terus pada akhirnya kita pun nggak bisa survive di dunia kerja kita. Betul. Jadi keluarlah dari lingkup kita, teman-teman kita. Bukan keluar sih, lebih memperbanyak. Explore kita gitu, memperbanyak relasi kita gitu. Oke, mungkin Mbak Nuri bisa bilang ini karena Mbak Nuri ini udah bekerja gitu ya. Bener gak sih Mbak Nuri? Kalau bekerja sih bukan ya bekerja banget sih, enggak. Udah punya pengalaman di situ. Udah alhamdulillah sih ada beberapa istilahnya ya. Selain kuliah juga keluar untuk mencari pengalaman gitulah istilahnya. Kalau bekerja nonstop sih enggak. Belum masih kuliah. Iya, masih kuliah. Jadi tetap keluar mencari pengalaman dan ketemu orang-orang baru itu udah aku coba gitu loh. Udah aku coba. Dan alhamdulillah karena mungkin bantuan dari keluarga juga, alhamdulillah karena keluargaku, aku bersyukur banget lahir dan berkembang dari keluarga yang benar-benar sangat support dengan toleransi. Dan jadi benar-benar dibantu gimana caranya berhadapan sama orang lain yang berbeda atau dari suku yang berbeda. Akhirnya di kuliah pun alhamdulillah bantuan keluarga juga bisa ketemu dari daerah-daerah lain gitu sih. Memang mau nggak mau nih family memang dia affect banyak ya. Betul. Affect banyak sih. Banget. Jadi ya alhamdulillahnya di situ sih. Alhamdulillah gitu. Tapi ya mungkin untuk nggak, jadi benar sih kata Mbak Vina, kayak keluarga itu mempunyai efek banget. Tapi kita sebagai anggotanya juga harus berani nih keluar tadi, gitu. Jadi ngikutin, karena saudara-saudaraku yang lain yang mungkin belum berani untuk keluar, yang masih berpandangan yang sama, masih stuck juga gitu loh. Jadi mungkin karena aku yang notabene aku harus mikirku karena mempunyai saudara-saudara, dia kuliah di sana, kuliah umum gitu loh. Kalau aku kan kuliahnya homogen ya, di salah satu agama. Ngelihat saudaraku yang kuliahnya bisa ketemu sama dari agama A, B, C, D, gitu seru deh. Tapi kayaknya aku nggak bisa karena aku kuliahnya homogen, jadinya aku harus cari kerja juga, atau cari keluar relasi yang mungkin dari daerah lain, mungkin dari kota lain. Akhirnya timbul kayak gitu. Itu sih Mbak Vina. Bisa disimpulkan kalau mama meskipun sekeluarga ini sangat efek ya, sangat punya dampak besar. Tapi kalau kita sendiri nggak mau jalan itu juga nggak akan bisa ya. Sulit. Ya keluarga mau punya dukungan, tinggal kita mau keluar nggak. Jadi keluarga cuma dorong dari belakang, keluarga, terus lingkungan itu cuma dorong dari belakang. Tapi pribadi kita mau keluar nggak? Pribadi kita mau berkembang nggak gitu. Jadi yang bisa memegang ya pribadi kita sendiri gitu sih. Oke Mbak Nurhi, nice. Untuk tadi kan udah ngebahas soal Mbak Nurhi ya, dari kita kulik semuanya dari Mbak Nurhi ya. Sekarang menurut Mbak Nurhi nih, kan kita kalau bicara soal toleransi agama ya, itu kan tentu tiap agama tuh punya batasan-batasan, punya hal yang nggak boleh dicampurin sama agama lain kan gitu. Kalau dari Mbak Nurhi sendiri, kita dalam bertoleransi itu ya, itu ada batasannya nggak sih? Toleransi yang seperti apa nih yang nggak diperbolehkan gitu? Oke, toleransi apa yang tidak diperbolehkan tuh menurut aku sendiri sih
toleransi kan menghargai ataupun selain menghormati, menghargai juga bisa menggabungkan semua ini nggak apa-apa gitu kan. Toleransi menurut pribadi aku nih, dalam konteks pikiran aku gitu kan. Kalau batasan toleransi sih nggak ada sih menurut aku, malahan nggak ada karena kalau dikasih batasan, kita aja toleransi itu lingkupannya masih gitu-gitu doang. Mau kasih batasan terus lebih kayak gimana lagi ya, gitu. Ya lebih kecil lagi dong arti toleransi itu. Jadi menurut aku ya kalau bisa toleransi itu nggak ada batasan, harus lebih perbesar lagi gitu ya. Kalau aku gitu. Jadi nggak ada batasan dalam toleransi. Tapi ya kalau maksudnya dalam konteks nggak ada batasan bukan berarti kalau temen lagi sembahyang atau gimana kita langsung ikutnya ya enggak gitu, konteksnya nggak gitu. Kita juga harus tetap punya pegangan diri kita bahwa itu nggak boleh. Kita cukup saling menghormati, menghargai aja sih gitu. Kadang kan kita masih agak selip gitu Mbak, ada kan kadang bilang bahwa kita tuh nggak boleh toleransi dalam hal akidah dan lain-lain kayak gitu. Aduh ya. Mungkin di situ ada benarnya ketika ya kita harus tahu keyakinan kita pegang kuat. Selama itu bisa kita pegang sendiri, sebenarnya toleransi nggak ada batasan. Betul. Gitu ya. Jadi itu tadi maksud aku bahwa nggak ada batasan, bahwa diperkecil lagi bukan berarti kayak tadi ikut sembahyang terus kita ikut enggak, ya nggak gitu juga gitu loh, konsepnya nggak gitu juga. Ya kita harus tetap berpegangan bahwa agama kita ya kita nggak boleh nyampuri dengan agama lain, ya nggak boleh. Toleransi bukan artinya kayak gitu loh kan. Ya kita bukan anak kecil lagi yang bisa dibilangin oh kamu temennya ikut maino aja di dalam sembahyangnya, kan ya nggak gitu kan. Kita udah besar, kita punya pemikiran yang baik lah. Jadi kita perlu mengartikan toleransi itu sendiri gitu. Jadi kalau selama nih ya kita masih bingung batasan toleransi gimana. Kadang kan ada tuh orang yang kekeh untuk harus dibatasi dan lain-lain. Padahal sebenarnya toleransi itu sendiri ya dia adalah gimana kita bisa bersikap baik sama orang lain dan menganggap bahwa kita tuh saudara dalam hal kemanusiaan gitu. Nah tadi memanusiakan gitu manusia. Istilahnya gitu, memanusiakan manusia. Ya gitu, karena toleransi kayak Mbak Vina tadi sebutin bahwa bukan berarti kita bisa mencampuri urusan atau agama dari orang lain tersebut, tapi kita bisa menerapkan bahwa itu manusia, kita saudara, kita gandeng, kita rangkul, kita bersama, kita Indonesia. Asik gitu. Gitu. Itu tuh quotes-nya panjang Mbak Nuri. Aku nggak bisa jangan. Bisa ulangin. Aku udah lupa juga tadi ngomong apa gitu loh. Tapi menarik sih kalau Vina bisa simpulkan jadi satu kata tuh adalah baik. Gimana kita bisa baik sama manusia? Baik dalam konteks ya kita menganggap dia sebagai saudara manusia, saudara, gitu. Manusia aja. Saudara. Memanusiakan manusia aja. Udah selesai. Selesai di situ. Gak ada campur tangan masalah kamu mau keyakinan apa, kamu mau gimana, itu urusanmu. Yang penting kita saudara sebagai manusia gitu. Jadi manusia titik. Jangan dikasih terusan ataupun dikasih koma atau gimana aja. Memanusiakan manusia titik. Udah. Siap. Memanusiakan manusia. Selesai. Udah. Jangan tambah-tambahin ya gitu doang loh, karena konteksnya bahaya nih. Kalau kita harus nambahin dengan cara kita bisa masuk atau nambahin kata-kata manusia, itu bakalan ada tendensi lain sih kalau betul banget loh. Betul banget. Oke, menarik. Soal toleransi tadi intinya adalah itu. Terus kita ngebahas apalagi ya Mbak Nuri ya, karena kita tadi udah jawab banyak ya, kita udah berbincang banyak soal konflik dan lain-lain. But Vina sendiri kan meskipun anak Kediri ya, tapi Vina tuh dari dulu tuh kayak di desa aja gitu pemirsa. Jadi kalau Mbak Nuri sendiri kan anak kota nih. Aduh, anak kota. Anak kota. Oke. Aku mau tanya dong, kalau dinamika toleransi yang ada di Kediri nih, konflik-konflik kayak gitu tuh ada gak sih? Atau ya dari dulu sebenarnya Kediri tuh aman? Ataukah amannya tuh karena orang-orangnya tuh karena memang saling bisa untuk menghormati kayak gitu. Pertanyaannya cukup berat ya. Bahaya, tapi yang jelas sebenarnya untuk di daerahku gimana ya, untuk menghormati dan toleransi antar umat beragama alhamdulillah sudah bisa banget. Tapi sebenarnya aman sebenarnya aman. Cuma gimana ya istilahnya tuh, di dalam agama yang sama juga harus sebenarnya toleransi juga
Nah, karena di dalam agama yang sama tuh juga memiliki perbedaan-perbedaan satu sama lain gitu loh. Dan di lingkunganku itu termasuk yang apa ya, berbeda-beda gitu loh istilahnya. Ada yang berpandangan A, B, C gitu loh. Jadi seru sih kalau tinggal di daerahku, karena ada masjid yang di bawah naungan A, ada masjid di bawah naungan B, ada masjid di bawah naungan C. Dan kalau ketika para orang-orangnya turun dan berpendapat tuh saling memiliki pandangan sendiri yang kadang akhirnya bentrok. Mungkin mereka asertif sih Mbak Nur. Iya, jadi asertif gitu untuk berani menyampaikan apa yang mereka ingin gitu. Tapi menurutku ya bukan berarti kalau silahkan berpendapat boleh, kita kan Indonesia kan ke negara kebebasan demokrasi kan, kita bebas boleh kita bicara. Yang nggak boleh adalah pemaksaan. Betul itu yang kadang perlu digarisbawahi itu pemaksaan kehendak kita nih, kehendak kelompok atau pemaksaan yang lain, itu yang kadang masih harus perbaikilah gitu. Jadi kalau dinamikanya, karena tadi Mbak Nurhi nggak nyebutin soal konflik ya, aku kan tadi tanya soal konflik kan ya. Itu berarti kalau dinamikanya digambarkan tuh ada yang tinggi banget itu nggak ada, tapi memang kayak di bawah-bawah aja, di kecil-kecil aja sebenarnya. Gitu. Gitu aja ya Minatana. Sebenarnya kalau konflik itu agak mengerikan nih ya, kalau karena nggak kayak gitu kan. Iya, enggak kok, enggak. Ya, aman. Kita diri itu aman banget. Aman karena banget. Kemarin pas kita turun ke lapangan aman ya. Aman, semua aman. Hasilnya pun sepertinya indeksnya akan lebih tinggi nih dibandingkan tahun kemarin. Positive vibes banget di Kota Kediri itu. Kan katanya kota bahagia nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 gitu Kota Kediri itu. Nomor 1 di hati sih. Aduh. Terima kasih Mbak Vina. Oke. Oke Mbak Nurhi, tadi menarik ya perbincangannya, kita tuh udah sampai gini-gini gitu kan. But sebagai penutup nih Mbak Nurhi, sebagai mahasiswa, apa sih pesannya Mbak Nurhi buat teman-teman mahasiswa juga supaya toleransi kita bisa semakin meningkat dan ya semakin manusiakan manusia gitu sih. Kalau pesan kayaknya pesan banget ya, kayak harapan gitu loh, harapanku. Tapi jangan harapan palsu. Iya. Maaf deh, insya Allah enggak palsu kok. Jadi harapanku pastinya untuk semua mahasiswa, apalagi kita jangan beranggap bahwa kita mahasiswa yang memang homogen. Kita perbanyak teman lah, perbanyak relasi kita. Dengan cara gitu kita akan bisa merubah pandangan kita juga, kita akan bisa merubah pola pikir mindset kita, yang akhirnya kita memiliki rasa bahwa kita tuh nggak paling bener sih, kita tuh benar dalam konteks kita sendiri, tapi dalam konteks orang lain mungkin kita salah, nggak apa-apa, yang penting kita hargai, fokus pada diri kita sendiri dan menghargai, dan kita bisa memanusiakan manusia orang lain, memanusiakan manusia gitu maksudnya. Manusia dengan explore gitu. yourself. Betul banget. Kata bagus banget. Karena kalau kita udah explore ourselves ya, kita tuh udah pasti akan mindsetnya berubah gitu kan sih. Betul. Jadi kalau mahasiswa masih mungkin yang sekarang suka lagi tidur atau rebahan atau gimana, ayo kita bangun, kita agent of change, waktunya kita berubah, kita merubah. Kalau kita nggak bisa ngerubah langsung dalam masyarakat kan nggak mungkin ya. Merubah diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Kita rubah diri sendiri, dengan gitu kita bisa merubah masyarakat sekitar gitu. Oke, nice. Penutup yang sangat epic ya dari Mbak Nur Hidayati, explore yourself. Baik, Mbak Nur Hidayati Febriani Rohma. That's 4 kata ya, 4 kata Nur Hidayati Febriani Rohma. Terima kasih untuk perbincangannya hari ini. Sama-sama Mbak Vina Kurota. Oke, disebutkan lengkap juga ya. Baik, pemirsa KK Media juga terima kasih nih yang udah melihat podcast dari awal sampai akhir. Semoga ada yang bisa diambil dari podcast kita kali ini. Hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Stay tune terus, kita lihat terus channel KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.